Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoyo Kusmandono, alamat Jalan Rahayu RT 13, Kelurahan Rawamakmur, Kecamatan Palaran. Di sini Bapak mengajar pendidikan agama Islam untuk kelas 7. Pada pembelajaran bab pertama, kita akan mempelajari yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Ya, tujuan dari pembelajaran pada bab pertama ini, kalian nanti menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Sebelum kita membahas tentang Asmaul Husna, tentunya kita mempelajari dulu yaitu pengertian iman. Iman menurut bahasa berasal dari kata amana yang berarti percaya. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Majah, iman didefinisikan dengan akad, perjanjian dengan hati, dan ikrar atau bersumpah dengan lisan, dan dilakukan atau dibuktikan dengan anggota tubuh. Berarti bukan hanya kata iman saja, tetapi dilakukan atau dikerjakan dengan anggota tubuh kita. Setelah kita mengetahui pengertian iman, sekarang kita ke pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, iman berarti percaya atau meyakini sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikannya dengan perbuatan. Dalam konteks keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan dimulai dari kepercayaan secara dogmatis. Kepercayaan ini kemudian akan melahirkan keyakinan setelah kita membuktikan konsep-konsep Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Setelah kita mengetahui pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita beriman kepada Allah. Kalau kita beriman, tentunya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu sendiri artinya nama-nama Allah yang indah, baik, agung, dan mulia sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama terindah itu mengandung pengertian kehidupan yang sempurna, tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kesirnaan, tidak berawal dan tidak berakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan ke dalam surganya. Tentunya di sini iman yaitu tidak hanya diucapkan dengan lisan tetapi dengan perbuatan. Berarti iman ini direnungkan kemudian dilaksanakan. Baiklah, setelah kalian mengetahui pengertian dari Asmaul Husna, ini adalah peta konsep Asmaul Husna. Asmaul Husna ada 99. Nah, di sini kalian mempelajari ada 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kalian harus hafal 4 ini ya. Hafal artinya, kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah ataupun di masyarakat. Ya, kita ke pengertian Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun Allah sudah mengetahuinya. Jadi kalian jika melakukan segala sesuatu harus ingat
bahwa Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Kemudian contoh perilaku yang dapat diwujudkan dari Al-Alim, yaitu kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmunya Allah tentunya ilmu-ilmu yang baik. Maka itu dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat, kita tidak boleh merasa paling pandai karena Allah sangat tidak suka melihat makhluknya sombong. Asmaul Husna yang berikutnya yaitu Al-Kabir, yaitu Allah Maha Waspada. Al-Kabir artinya Allah Maha Waspada. Dalam arti Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perkara yang kecil dan tersembunyi sekalipun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Kemudian perilaku yang dapat diwujudkan dari Al-Kabir, yaitu hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan. Asmaul Husna yang berikutnya yaitu As-Sami, yaitu Allah Maha Mendengar. As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Bahkan hanya suara hati pun akan terang benderang di hadapan oleh Allah. Maka dari itu kita sebagai makhluknya Allah harus berhati-hati dalam bertutur kata. Ya, karena Allah Maha Mendengar. Kemudian perilaku yang dapat diwujudkan dari As-Sami, yaitu kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Karena Allah meyakini bahwa segala sesuatu didengar oleh Allah. Apa yang kita ucapkan pasti didengar oleh Allah. Maka dari itu kita harus berhati-hati ya. Tidak boleh ngomong yang tidak ada manfaatnya. Asmaul Husna yang berikutnya yaitu Al-Basir, yaitu Allah Maha Melihat. Allah dapat melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh perilaku yang dapat diwujudkan dari Al-Basir, yaitu hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita mempelajari pengertian dari Asmaul Husna, kemudian 4 Asmaul Husna tadi, yang pertama Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir, maka kita dapat mewujudkan yaitu perilaku-perilaku dari keempat Asmaul Husna tadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik di sekolah tentunya, di masyarakat umumnya. Ya, sekarang kita ke hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena merasa dekat, dia berusaha taat, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Ya. Dalam beriman kepada Allah, itu ada keuntungan bagi orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama, dia akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, hati kita menjadi tenang dan tidak gelisah. Dan yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Yaitu adalah penjelasan Bapak untuk bab pertama ini, yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk berikutnya, yaitu nanti ada tugas yang kalian kerjakan. Ya, ini adalah 10 soal yang kalian harus kerjakan untuk tugas pertama. Ya, silahkan dikerjakan dengan baik di kertas folio. Ya, soal ini ada juga di buku paket. Kalian buka buku paketnya ya. Kalian pelajari dengan baik. Kalian jawab dengan baik. Semoga kalian bisa mengerjakan dan hasilnya memuaskan. Dan jangan lupa kalian jaga kesehatan di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.